Selamat datang di channel ini. Di sini kita akan membahas berbagai aspek menarik tentang psikologi, terutama yang berhubungan dengan dunia kriminal dan hukum. Kali ini kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana psikologi forensik berperan dalam mengungkap misteri kasus kriminal besar di Indonesia. Kasus ini tidak hanya melibatkan pelaku dan korban, tapi juga mengungkap trauma psikologis yang mendalam. Di dalam video kali ini, kita akan mempelajari bagaimana psikologi forensik bisa mengungkapkan aspek tersembunyi dari perilaku kriminal. Kami akan membahasnya dalam konteks sebuah kasus pembunuhan yang menggegerkan Indonesia, dan bagaimana trauma psikologis dapat menjadi faktor penting dalam memahami motif pelaku. Psikologi forensik adalah cabang ilmu psikologi yang diterapkan dalam sistem peradilan hukum. Para psikolog forensik bekerja dengan tujuan untuk membantu pihak berwenang memahami kondisi mental pelaku atau korban kejahatan. Mereka berperan dalam evaluasi psikologi yang berkaitan dengan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau apakah mereka memiliki gangguan mental yang mempengaruhi tindakan mereka. Seorang psikologi forensik tidak hanya berperan dalam mendiagnosis gangguan mental, tetapi juga dalam memberikan penilaian terhadap kondisi psikologis seseorang yang terlibat dalam kasus hukum. Mereka mengungkapkan sisi psikologis pelaku, membantu pengadilan dalam menetapkan hukuman yang sesuai, serta memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mungkin menjadi pemicu tindakan kriminal. Bagaimana psikologi forensik bekerja dalam konteks kasus kriminal? Secara umum, psikologi forensik akan menganalisis kondisi mental pelaku kejahatan. Apakah mereka akan sadar akan tindakan mereka saat melakukan kejahatan? Atau apakah ada gangguan mental yang mempengaruhi keputusan mereka? Mereka juga membantu mengungkapkan motif di balik tindakan kriminal tersebut. Sebagai contoh, mari kita bahas sebuah kasus pembunuhan yang sempat menggemparkan Indonesia. Kasus ini melibatkan seorang pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap ayah kandungnya dengan alasan yang terkesan pribadi dan emosional. Namun ada hal lain yang lebih dalam yang perlu kita pahami di balik kejadian ini. Pelaku dalam kasus ini ternyata memiliki latar belakang yang sangat rumit. Sejak kecil, pelaku tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekerasan. Ia sering mendapat perlakuan kasar dari orang tuanya, baik secara fisik maupun emosional. Trauma ini bertahan lama, dan meskipun ia beranjak dewasa, luka psikologisnya tidak pernah terselesaikan. Karena ketidakmampuannya dalam mengelola emosi dan perasaan marah yang mendalam, trauma masa kecil ini mulai mempengaruhi pelaku dewasa pelaku. Kejadian-kejadian di masa lalu yang tidak pernah diproses secara emosional muncul kembali dan akhirnya mempengaruhi tindakannya. Dalam kondisi tertentu, ketika terjadi konflik dengan ayahnya, pelaku akhirnya kehilangan kendali dan melakukan tindakan ekstrim tersebut. Dalam proses penyelidikan, psikologi forensik melakukan wawancara mendalam dengan pelaku untuk mengeksplorasi kondisi mentalnya. Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa pelaku mengalami gangguan kepribadian serius. Salah satunya adalah gangguan kepribadian antisosial yang dapat ditandai dengan kurangnya empati terhadap orang lain dan kecenderungan untuk tidak mengindahkan norma sosial. Selain itu, pelaku juga menunjukkan gejala gangguan stres pasca trauma, atau bisa disebut juga PTSD. Sering muncul sebagai akibat dari pengalaman traumatis yang dialami seseorang, seperti kekerasan fisik atau emosional. Dalam kasus ini, trauma masa kecil yang tidak pernah diproses dengan baik akhirnya berujung pada ledakan emosi yang tidak terkendali. Psikologi forensik yang melakukan evaluasi menyatakan bahwa pelaku sering kali mengalami flashback atau ingatan buruk tentang kekerasan yang dialami masa kecil. Gejala PTSD ini akan membuatnya menjadi lebih mudah marah, impulsif, dan terjebak dalam perasaan tidak aman yang akhirnya membawanya pada tindakan kekerasan. Dalam wawancara dengan pelaku, juga ditemukan bahwa ia merasa terperangkap dalam perasaan tidak berdaya dan rendah diri. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan kontrol atas hidupnya adalah melalui kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa trauma masa kecil memiliki dampak jangka panjang terhadap cara
berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa simpulkan dari kasus ini menunjukkan bahwa tidak hanya faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi perilaku seseorang, tetapi juga faktor psikologis yang bisa sangat mendalam dan berkelanjutan. Psikolog forensik memberikan kita pemahaman bahwa trauma psikologis dari masa lalu bisa menjadi akar dari perilaku kriminal seseorang. Psikolog forensik membantu kita untuk tidak hanya melihat pelaku sebagai orang yang jahat, tetapi juga untuk memahami latar belakang psikologis mereka. Dengan memahami penyebab dan faktor psikologis yang mendasari perilaku mereka, kita bisa membantu sistem peradilan untuk membuat keputusan yang lebih adil dengan mempertimbangkan aspek manusiawi dari setiap kasus. Dengan pendekatan psikologi ini, kita juga belajar bahwa penanganan trauma psikologis sangat penting. Jika trauma di masa lalu tidak diproses dengan baik, maka hal itu bisa membawa dampak yang sangat besar pada kehidupan seseorang. Oleh karena itu, penting untuk mendalami lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kriminal. Begitulah pembahasan kita tentang bagaimana psikologi forensik dapat membantu mengungkapkan motif di balik tindakan kriminal, terutama dalam kasus pembunuhan yang didorong oleh trauma masa lalu. Jika kalian tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang topik ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.